Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ina Novianti. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Teknologi Rekayasa Komputer Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah serta teknik pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah elektronika. Mata kuliah elektronika merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer yang memiliki SKS sebanyak 3 SKS dengan 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah elektronika adalah membahas mengenai konsep dasar elektronika yang meliputi konsep dasar, sumber arus listrik dan tegangan, kemudian aplikasi rangkaian listrik, pengenalan komponen pasif, yaitu R atau resistor, kemudian induktor dan kapasitor, dan komponen aktif diantaranya adalah dioda dan transistor, kemudian rangkaian dioda, kemudian rangkaian transistor, rangkaian penguat daya, dan operasional amplifier, serta merancang suatu device sederhana menggunakan teori rangkaian elektronika. Mata kuliah elektronika ini sangat penting dan menjadi dasar dari mata kuliah lanjutan di kurikulum program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar pengenalan komponen elektronika yang merupakan salah satu komponen penyusun dari suatu sistem komputer. Kemudian di langkah lebih lanjut, elektronika ini akan dilanjutkan dengan mata kuliah lainnya tentunya yang menunjang dari mata kuliah inti dari program studi yang nantinya kami lulusan dari program studi teknologi rekayasa komputer ini diharapkan mampu untuk membuat atau merancang suatu desain, suatu device, instrumentasi alat berbasis Internet of Things, kemudian instrumentasi berbasis robotics dan artificial intelligence. Baik, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan meliputi yang pertama adalah mampu bekerja sama dalam suatu tim, bertanggung jawab, terampil dalam memimpin serta senantiasa melakukan evaluasi diri terhadap hasil kerja tim atas pekerjaan yang berkaitan dengan rekayasa cerdas pada sistem berbasis komputer modern di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Kemudian CPL yang berikutnya adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan serta menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan hasil dan proses kerja secara akurat, sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Yang kelima adalah menguasai pengetahuan dasar, ilmiah, dan mekanisme kerja komputer sehingga mampu memecahkan masalah. Dan terakhir, yaitu mampu mendesain dan mengimplementasikan sistem komputer pada bidang agroindustri 4.0 atau smart farming. Kemudian mengenai capaian pembelajaran mata kuliah elektronika, yang pertama adalah menunjukkan sikap kerja mandiri dan kelompok, bermutu dan terukur, serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah mampu menyimpulkan konsep rangkaian dasar elektronika. Yang ketiga adalah mampu mengimplementasikan prinsip kerja rangkaian listrik. Yang keempat, mampu menganalisis rangkaian elektronika berbasis dioda, transistor, dan operasional amplifier atau op-amp. Dan yang terakhir adalah mampu merancang proyek berbasis elektronika.
Kemudian materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama mengenai konsep dasar elektronika yang mencakup teorema rangkaian listrik, hukum Ohm dan Thevenin serta Norton, kemudian rangkaian AC dan RLC sebagai filter, lalu rangkaian dioda dan transistor, kemudian rangkaian prategangan transistor, kemudian rangkaian penguat emitter atau CE amplifier, lalu penguat bertingkat dan penguat daya A, B, C, kemudian rangkaian operasional amplifier yang meliputi rangkaian inverting, non-inverting, kemudian rangkaian integrator dan diferensiator, serta rangkaian subtraktor dan konverter. Dan yang terakhir adalah mengenai desain rangkaian elektronika serta pembuatan proyek berbasis elektronika. Kemudian mode pembelajaran yang kami gunakan yaitu mode luring dan daring, di mana untuk mode daring kami menggunakan Learning Management System atau LMS yang telah disediakan oleh IPB. Sementara aktivitas luring dilakukan melalui proses tatap muka, di mana dosen akan menyampaikan materi secara langsung dengan alokasi waktu kuliah sebanyak 1 kali 50 menit. Kemudian untuk kegiatan praktikum dilakukan dengan cara penyampaian materi dan praktek secara langsung dengan alokasi waktu sebanyak 2 kali 170 menit. Kegiatan praktikum dilakukan secara berkelompok dengan metode pembelajaran case method, di mana mahasiswa akan kami minta untuk menganalisis dan membuat rangkaian-rangkaian elektronika yang kami minta. Dan juga untuk di akhir kami akan meminta para mahasiswa dalam satu kelompok untuk membuat proyek berbasis elektronika, di mana di sini kami menerapkan metode pembelajaran project based learning. Setelah proses pembelajaran selesai, akan ada proses diskusi dan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Di sini kami akan menggali lebih jauh sejauh apa pemahaman mahasiswa terhadap materi yang kami sudah sampaikan. Kemudian yang terakhir di sini kami akan menyampaikan mengenai proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran mata kuliah elektronika. Proses penilaian salah satunya kami mengambil beberapa komponen penilaian, diantaranya adalah komponen UTS, komponen UAS, komponen penugasan, kemudian komponen praktikum. Di sini akan ada komponen penilaian laporan praktikum secara berkelompok dan penilaian proyek akhir serta penilaian aktivitas partisipatif untuk masing-masing mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Baik. Ini pertemuan perdana kita mungkin ya. Gimana masuk ke lab hardware kita tercinta? Oh, bagus. Alhamdulillah mantap ya. Oke, jadi teman-teman di sini mau ngapain? Belajar apa? Oke, elektronika katanya. Oke, belajar elektronika. Ngapain sih elektronika? Belajar elektronika buat apa sih? Coba cung satu. Ada yang mau jawab? Buat apa belajar elektronika? Siapa namanya kamu? Faris Hazar. Oke, gimana? Kira-kira buat apa nih? Untuk mengetahui fungsi-fungsi dan manfaat elektronika dalam kehidupan sehari-hari. Mantap ya. Jadi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Buat bikin apa sih? Banyak jenis, Bu, seperti rangkaian, terus dan rangkaian elektronika lainnya, Bu, yang mungkin bisa bermanfaat bagi kehidupan. Wah, oke. Berarti cita-cita mulia sekali ya. Baik. Jadi teman-teman di sini 14 pertemuan ke depan akan ditemani oleh saya selaku dosen dari mata kuliah elektronika, kemudian ada Kak Dwi juga di sini sebagai asisten. Kemudian nanti untuk mata kuliah ini memiliki 3 SKS ya, 1 SKS kuliah, kemudian 2 SKS praktikum. Nah, kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini sendiri, bahwa memang mata kuliah ini tujuannya tadi sudah
sedikit disampaikan begitu ya, akan mempelajari mengenai konsep dasar elektronika seperti apa sih begitu ya. Kemudian ada apa aja di sini, nanti kita akan belajar mengenai konsep sumber listrik, aplikasi rangkaian listrik, kemudian ada pengenalan komponen pasif, kemudian komponen aktif, sumber tegangan, kemudian rangkaian dioda, transistor, rangkaian penguat, op-amp, dan nanti di akhir teman-teman akan kami minta untuk merancang suatu device sederhana begitu ya menggunakan prinsip elektronika. Oke ya. Nah, kemudian di sini untuk mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah untuk yang lulusan. Jadi memang nanti diharapkan teman-teman setelah selesai kemudian nanti lulus dari teknologi rekayasa komputer ini diharapkan mampu bekerja sama dalam satu tim. Itulah kenapa kami mengelompokkan teman-teman semua nih dalam satu grup atau satu kelompok praktikum gitu ya. Jadi kita bagi menjadi 8 kelompok praktikum nih. Kemudian yang kedua mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, kemudian inovatif gitu ya. Yang kemudian nanti bisa terukur dan ini bisa digunakan oleh kalian semua ketika nanti teman-teman sudah belajar atau sudah turun gitu ya di dunia kerja. Kemudian yang ketiga mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja. Jadi nanti teman-teman bisa ngasih penilaian nih teman-teman yang lainnya gitu ya. Misalkan si A, wah si A nggak pernah ngapa-ngapain, si B rajin. Nah ini nanti silakan teman-teman bisa melakukan proses evaluasi dan penilaian. Tentunya ini akan kami terima dan kami tampung juga. Kemudian yang keempat mengetahui pengetahuan dasar ilmiah begitu ya. Tentang apa sih? Tentang mekanisme kerja komputer. Karena tadi sudah diinfokan juga ya bahwa memang kalau kalian bongkar nih komputer dalamnya seperti apa sih? Dalamnya apa? Komponen elektronik ya enggak? Ada resistor enggak di mainboard? Ada apa lagi? IC. Betul, ada apa lagi? Resistor, kapasitor gitu kan ya. Nah, seperti yang di samping nih. Gitu ya. Jadi di sana banyak komponen elektronika. Jadi ini adalah mata kuliah yang penting yang menjadi basic untuk semuanya teman-teman nanti ketika akan mengimplementasikan suatu sistem komputer. Tentunya karena kita adalah Institut Pertanian Bogor gitu ya. Berarti teman-teman harapannya bisa apa? Bisa berkarya di bidang agroindustri atau mendukung teman-teman yang memang bekerja di bidang pertanian, tapi bukan yang pertanian zaman dulu, tapi yang sudah masuk ke level smart farming gitu ya. Oke, kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama menunjukkan kerja mandiri dan kelompok, kemudian mampu menyimpulkan konsep rangkaian dasar elektronika, lalu yang ketiga mampu mengimplementasikan prinsip kerja rangkaian listrik, dan yang keempat mampu menganalisis rangkaian elektronika berbasis dioda, transistor, dan op-amp, dan yang terakhir mampu merancang proyek berbasis elektronika. Ya, semoga kita bisa merealisasikan ini semua dan kita bisa dapatkan di mata kuliah ini begitu ya. Oke, kemudian ini untuk standar penilaian, harapannya nanti mungkin teman-teman bisa dapat A semua ya. Amin. Amin. Oke, kemudian yang berikutnya untuk penilaian, jadi ada beberapa poin penilaian yang nanti kita akan sepakati. Yang pertama terkait dengan aktivitas partisipatif. Jadi teman-teman sudah dikelompokkan, kemudian nanti silakan berikan penilaian masing-masing. Kemudian nanti kami sebagai dosen dan Kak Dwi sebagai asisten ini juga akan memberikan penilaian terkait apa sih? Komunikasi, kemudian kerjasama, kemudian apa lagi? Tanggung jawab. Itu yang penting ya. Kemudian yang berikutnya, karena tadi di akhir pasti kita akan minta untuk membuat project. Nah, kami akan memberikan penilaian sebesar 35% ya. Kemudian nanti teman-teman akan mempresentasikan projectnya seperti apa, kemudian prinsip elektronikanya apa saja, kemudian manfaat projectnya untuk apa. Nah, kemudian untuk beberapa poin penilaian lainnya yaitu ada tugas, kuis, masing-masing 5%, kemudian UTS, UAS, dan terakhir adalah laporan praktikum. Jadi teman-teman akan kami minta untuk membuat laporan praktikum dari hasil praktikum yang ini total penilaiannya sebesar 10% gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, nah untuk rencana pertemuan nanti kita total 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS ya. Nah untuk yang pertemuan pertama, nah ini ya untuk hari ini kita akan membahas mengenai pendahuluan dan konsep rangkaian dasar elektronik. Dimana nanti kita akan mempelajari apa sih elektronika, sejarahnya seperti apa, kemudian apa lagi?
arus listrik itu apa gitu ya, kemudian rangkaian listrik itu seperti apa, kemudian komponen elektronik seperti apa, fungsi dan alat ukurnya. Kemudian nanti yang berikutnya mengenai teorema rangkaian listrik. Kemudian di sini ada dua hukum Ohm udah tahu ya. Nah, kemudian Thevenin, kemudian Norton, yang ketiga adalah rangkaian AC dan RLC, yang ini fungsinya adalah sebagai filter gitu ya. Jadi kalau misalkan ada berapa frekuensi yang diharapkan berapa, nah ini kita bisa setting sedemikian rupa sehingga frekuensi tertentu yang memang bisa dilewatkan. Lalu pertemuan keempat kita masuk ke rangkaian elektronik sederhana yang nanti kalian sudah mengimplementasikan yang tadi sudah dipelajari hukum Ohm, apalagi Thevenin dan Norton. Kemudian yang kelima rangkaian dioda penyearah, kemudian ada rangkaian transistor bipolar, kemudian yang berikutnya mengenai rangkaian perategangan transistor begitu ya. Ini sudah masuk ke ranah atau sudah mulai kompleks nih ya. Kemudian masuk ke UTS di pertemuan ke-8, lanjut ke penguat emiter sekutu gitu ya. Jadi ini akan menguatkan lalu penguat bertingkat. Lalu yang pertemuan ke-11 ini mengenai operasional amplifier. Nah, untuk yang operasional amplifier ini ada inverting, non inverting, kemudian nanti ada integrator, diferensiator, subtractor dan converter, dan semuanya ini sangat berguna gitu ya ketika nanti teman-teman akan membuat satu project yang bisa mengimplementasikan rangkaian operasional amplifier gitu ya. Lalu nanti untuk yang ke-14 kita coba membuat desain rangkaian di papan PCB gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman akan mempresentasikan project berbasis elektronika ya. Dan pertemuan terakhir ini adalah UAS. Dan ini terkait dengan tata tertib. Jadi mohon untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum dengan baik. Yang pertama, tolong untuk materi bisa dikerjakan dengan baik, gitu ya, dibaca terlebih dahulu, kemudian hadir tepat waktu, gitu ya. Jadi kita mulai praktikum dan perkuliahan di jam berapa, mohon bisa tepat waktu. Kemudian yang ketiga, tugas, kemudian instruksi, mohon diikuti. Kemudian mahasiswa wajib mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan oleh dosen. Dan yang kelima, mahasiswa wajib mengikuti diskusi, jadi nanti ada proses diskusi, dan yang terakhir mengikuti tata tertib yang ada di kampus. Oke, gimana? Sampai sini kita sepakat dengan keseluruhan ini? Oke, sepakat ya. Oke, terima kasih. Berarti kita bisa lanjut ya ke materi berikutnya. Oke, ini mengenai elektronika. Apa sih elektronika yang kalian ketahui? Tadi sudah sedikit satu orang menyampaikan ke saya. Ada lagi yang lain yang mau? Tadi yang depan? Belum depan? Elektronika apa sih? Udah ada di depan ya. Selain dari ini deh, simpelnya apa? Satu kumpulan dari komponen-komponen yang disusun jadi sebuah alat yang bekerja. Oke, jadi kumpulan komponen gitu ya, yang kemudian nanti bisa disusun, dirangkai menjadi satu sistem akhir atau produk begitu ya. Oke, mantap ya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang elektronika ini adalah salah satu cabang ilmu dari ilmu induknya itu adalah ilmu fisika sebenarnya, gitu ya. Nah, kemudian belajar apa sih yang kita pelajari adalah konsep arus listrik, gitu kan ya salah satunya. Kemudian yang nanti dioperasikan, tapi nanti kita bisa mengontrol aliran elektron, di mana elektron itu adalah salah satu apa? Partikel begitu ya, yang ada dalam suatu arus listrik begitu ya, yang kemudian nanti bisa diimplementasikan dalam suatu alat. Alatnya apa aja? Macam-macam gitu ya. Kita kan punya TV di rumah ya nggak? Terus apa lagi? Apa? AC, oke. Perangkat elektronik juga, apa lagi? Oke, kulkas, apa lagi? Nah, ini kelihatan yang punya banyak peralatan apa? Oke, TV. Oke, nah seperti itu ya. Jadi banyak sekali device atau perangkat elektronik yang ada di sekitar kita, dan itu sangat membantu kita dalam melaksanakan atau menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya di sini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ilmu elektronika ini adalah turunan dari ilmu fisika. Jadi ilmu fisika itu macam-macam, nggak cuma tentang alam ya, gitu ya. Kemudian di sini untuk yang berikutnya bahwa untuk elektronika ini ke depannya nanti teman-teman akan mempelajari juga bagaimana membuat
rangkaian atau sirkuit elektronika, gitu ya. Kemudian nanti ada implementasinya atau turunan-turunannya, nanti akan ada irisan dengan ilmu di teknik elektro, teknik komputer, gitu ya, computer engineering, kemudian teknik elektronika dan instrumentasi, karena memang ilmu elektronika ini tidak bermanfaat ketika berdiri sendiri, gitu ya, tapi dia akan bermanfaat ketika dia bersama-sama dengan ilmu lainnya. Begitupun teman-teman di sini, gitu ya, kalau cuma sendirian mungkin nggak kelihatan nih potensinya, tapi ketika bersama-sama berkolaborasi, ini akan menjadi kelompok yang luar biasa, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tadi sudah disampaikan perangkat elektronik yang ada di sekitar kita. Nah, paling penting kita pakai yang mana? Laptop kita, PC, ya nggak sih? Dalamnya komponen elektronik. Coba nggak ada komponen elektroniknya, gimana kira-kira? Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kemudian apa lagi? Smartphone. Wah, dimana kita mau tidur, buka handphone, ya nggak? Mau apa lagi? Mau kuliah, buka handphone. Nah, kemudian dulu ini ada yang namanya monitor tabung, tahu kan? Yang belakangnya apa? Iya, besar gitu kan? Nah, belakangnya nggak flat, nah belakangnya besar. Dalamnya apa sih? Ada yang tahu nggak ya Bapak dalamnya? Tabung hampa ya. Pernah bongkar belum ya? Tapi jangan dibongkar, ada kejadian pas dinyalain terus dibongkar, wah langsung seru ya. Kemudian radio. Jadi memang kalau belajar elektronika harus hati-hati ya. Jadi teman-teman akan main dengan listrik, di mana memang kadang kita menggunakan sumber arus listrik dari PLN yang memang cukup besar gitu ya. Kemudian ada radio, kamera digital, kemudian ada robot, ada macam-macam, banyak sekali. Oke, kemudian di sini sejarahnya, ada yang pernah tahu nih? Pernah dengar John Fleming siapa? Belum. Ternyata memang yang pertama kali sejarah elektronika itu ada yaitu di tahun 1904, di mana memang John Fleming ini menerapkan prinsip konduksi atau perpindahan gitu ya. Ini namanya efek Edison, di mana di sana implementasinya adalah elemen tabung yang ada di perangkat elektronik, salah satunya TV, di mana ini salah satunya adalah kita mengenal yang namanya dioda gitu ya. Kemudian yang tahun berikutnya tahun 1906 ini ada lagi Levi Forest, di mana dia melanjutkan riset. Kemudian dia menemukan yang namanya trioda atau tabung 3 elemen. Nah, ini menjadi salah satu dari komponen yang ada atau yang penting penyusun dari TV gitu ya. TV yang yang tabung besar. Kemudian tahun 1927 ini dia Bell Laboratories mengeluarkan televisi. Nah, ini nih. Tapi televisi zaman dulu gitu ya masih hitam putih, kemudian SAR belakangnya ya enggak? Nah, seperti itu. Dan kemudian nanti ada yang tahun 1947 mulai ditemukan yang namanya transistor. Nah, ini sebenarnya yang cukup perubahan yang luar biasa, karena dengan transistor ini ternyata bisa merubah ukuran perangkat elektronik yang tadinya besar-besar menjadi yang berukuran kecil. Dan tahun 1952, nah ini mulai ada konsep rangkaian atau sirkuit terpadu. Apa nama kerennya sirkuit terpadu? Integrated di bahasa Indonesia kan ini. Jadi itu, jadi IC ya. Oke, nah ini ya, jadi untuk arus listrik ini adalah konsep dari prinsip dasar sekali dari elektronika ya. Teman-teman lihat di kiri dan kanan bedanya apa sih? Kalau yang kanan apa? Ini ada baterai nih, kemudian dia dihubungkan dengan apa nih? Kawat atau kabel, dihubungkan dengan apa? Lampu, kemudian lampu akan nyala. Kalau sebelah kiri kira-kira? Nggak dihubungkan ya akarnya, maka lampu akan mati gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh real bahwa memang ini ada arus listrik yang mengalir, sementara ini tidak ada arus gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat definisinya, ini kenapa sih bisa ada arus mengalir, apa yang mengalir, kemudian kenapa dia bisa nyala, apa sih yang mengalir? Betul, muatan listrik. Muatan listrik apa yang mengalir? Elektron. Betul.
Yang kemudian dia mengalirnya dalam suatu penghantar. Ini adalah penghantar. Kabel, kawat listrik dan teman-teman itu adalah penghantar. Jadi ini kalau diperbesar kalian lihat ada bulat-bulat ini apa? Bukan kelereng, apa? Elektron. Jadi ini diperbesar. Ini adalah elektron, muatan listrik gitu ya. Kadang positif, kadang negatif memang. Tapi untuk yang arus listrik ini biasanya dia mengalir suatu muatan bersifat elektron yang kemudian nanti akan dihitung per satuan waktu gitu ya. Jadi kayak kecepatan kalau misalkan pada ini ya. Nah dari sini teman-teman bisa simpulkan apakah yang bisa disimpulkan. Yang pertama, ada dua jenis komponen elektronik, yaitu satu pasif dan aktif. Kalau pasif apa? Dia tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus listrik. Contohnya dari yang tadi apa? Apa ya? Jadi kalau kita ukur langsung terbaca. Gitu. Oke, resistor. Terus yang pasif? Kapasitor masuk. Terus apa lagi? Apa ya? Kalau dioda masuknya kemana? Dia membutuhkan arus untuk bisa beroperasi. Contohnya tadi apa? Dioda, kemudian IC, kemudian ada lagi komponen yang tadi di atas. Kalau kapasitor masuknya kemana? Pasif, aktif? Pasif. Oke, pasif ya. Jadi itu dua komponen yang ada yang kita bisa pelajari dan kita akan banyak pakai sekali. Kita nanti teman-teman akan belajar dan praktikum mengenai elektronika. Nah, setelah komponen yang kita ketahui, berikutnya ya, jadi ini berbagai macam yang ada di sini kita bisa ukur. Nah, yang ada di depan saya nih sudah ada bentuk realnya. Ini adalah komponen elektronik. Nanti teman-teman akan ukur dan akan cek gitu ya. Ini namanya apa tadi? Oke, ini resistor. Nanti kita akan cek berapa sih besar hambatan dari resistor gitu ya. Kemudian yang ini, apakah ini? Dioda. Oke, ini dioda ya. Kita juga bisa ngecek ini dioda apa sih, jenis apa sih gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini, nah yang gemuk ya, apa ini? Yang lagi transistor. Oke, ini adalah transistor ya. Nah, ini kita akan juga pakai nanti di rangkaian-rangkaian transistor untuk salah satunya sebagai filter. Kemudian yang ini tadi apa? Kapasitor, betul ya. Nah, jadi nanti kita akan ukur nilai dari kapasitor, kemudian resistor, kemudian apa lagi? Nah, yang terakhir ini yang banyak ininya apa? IC, integrated circuit ya. Jadi ini yang nanti kita akan banyak pakai, kemudian kita akan ukur menggunakan alat ukur yang ada di sini gitu ya. Kemudian nanti setelah ini selesai kita akan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Ayo, boleh. Aman semuanya? Aman. Aman paham ya tapi ya. Bukan aman tidak paham ya. Oke ya, berarti setelah ini teman-teman akan bisa melanjutkan kegiatan perkuliahan dan praktikumnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sukses, selamat belajar semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan mengenai deskripsi dan metode pembelajaran dari mata kuliah elektronika. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.